Baik, selamat pagi menuju siang semua ya. Yang terhormat kepada guru serta jajaran staf sekolah yang telah hadir dalam acara hari ini, sekaligus untuk membantu mengawasi jalannya acara. Yang saya hormati juga kepada seluruh rekan-rekan teman-teman kelas 12 SMA yang sudah hadir juga dalam acara kali ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mengundang saya sebagai pembicara dalam acara Career Class yang saya rasa ini untuk menentukan masa depan kalian nantinya akan jadi seperti apa. Dan hadirnya saya di sini sebagai pembicara untuk membicarakan suatu hal yang saya rasa ini sangat relevan bagi kalian semua. Tapi saya ingin memulai dari satu pertanyaan sederhana sebenarnya teman-teman. Boleh angkat tangannya siapa di sini yang sudah memiliki bayangan atas masa depannya? Boleh siapa aja. Seperti saya mau jadi dokter kak, saya mau jadi pilot kak, atau saya mau jadi atlet Mobile Legend aja kak. Terus saya ingin langsung nikah aja setelah lulus SMA karena pusing gitu. Well, sebenarnya nggak ada yang salah dengan apapun pilihan atas masa depan kalian. Tapi pertanyaan selanjutnya gini, kapan kira-kira jawaban atas masa depan itu muncul gitu? Kapan bayangan atas masa depan itu kalian dapatkan? Sejak SD kalian sudah tahu mau jadi apa? Sejak TK? Atau mungkin bahkan 2 hari setelah lahir saya sudah tahu mau jadi apa? Teman-teman, saya menyadari bahwa tak sedikit juga dari kalian yang masih kebingungan atas masa depan kalian dan menganggap bahwa impian masa depan itu harus ditentukan hari ini, detik ini, saat ini juga, karena kalau enggak hidup akan gagal gitu, masa depan akan suram. Kenapa ya teman-teman ya? Semakin hari kelulusan itu semakin mendekat, semakin pula banyak pertanyaan, baik dari dalam kepala kita maupun dari kepala orang lain yang tertuju kepada kita. Dan pertanyaan-pertanyaan itu muncul berderet seperti pilihan ganda. Seperti A, mau jadi apa? Itu B, mau kerja apa? C, jadi admin judul aja lah di Kamboja gitu, biar banyak duit. Teman-teman, lucunya pertanyaan-pertanyaan itu seringkali dilontarkan kepada kita seolah-olah kita sudah tahu jawabannya, bahwa kita udah tahu mau jadi apa nih gitu. Padahal banyak dari kita itu jangankan tahu masa depannya, tahu diri sendiri aja kadang masih kesulitan. Bener gak sih? Dan menurut saya itu ironis, karena di usia remaja ketika seorang bahkan masih sering kebingungan memahami dirinya sendiri, dia justru dituntut atau bahkan dipaksa untuk menentukan hidupnya untuk puluhan tahun ke depan. Kita hidup di zaman yang aneh, teman-teman. Orang umur 17 tahun ditanya mau jadi apa. Sementara orang umur 40 tahun masih sering secara diam-diam bertanya hal yang serupa pada dirinya sendiri. Tapi bedanya, orang dewasa mungkin mereka sudah belajar menyembunyikan kebingungannya. Sedangkan anak-anak SMA seperti kalian masih belum jago untuk menyembunyikan itu. Makanya, menurut saya banyak siswa kelas 12 ini yang terlihat sebenarnya baik-baik aja nih, padahal sebenarnya capek, lelah. Entah itu capek karena merasa harus segera punya jawaban atas masa depannya, capek karena melihat teman-temannya sudah terlihat punya arah lah, udah ada yang upload kampus impiannya, ada juga yang sudah bicara soal karirnya, bahkan ada yang sudah punya roadmap 5 tahun ke depan gitu. Atau mungkin ada yang udah punya pilih ini apa? Venue wedding dream impian. Dan menurut saya hal faktor terbesarnya adalah media sosial, teman-teman. Karena semuanya terlihat lebih cepat. Padahal hidup manusia itu nggak secepat itu. Kita cuma melihat hasil akhirnya. Kita tidak pernah melihat rasa takutnya, tidak pernah melihat overthinkingnya, tidak pernah melihat seseorang ketika malam-malam bertanya pada dirinya, kalau aku salah pilih jalan gimana ya gitu. Dan masalahnya teman-teman, sekolah itu sering mengajarkan kita cara mencari jawaban yang benar, tapi jarang mengajarkan bagaimana menghadapi kebingungan. Padahal fase bingung itu bukan kesalahan, itu bagian dari bertumbuh. Dalam sebuah penelitian OECD tahun 2025 melaporkan bahwa banyak remaja merasa tidak siap untuk menghadapi kehidupan setelah sekolah nanti dan khawatir terhadap masa depan mereka. Artinya apa, teman-teman? Artinya kecemasan itu bukan cuma milik kamu doang, bukan cuma milik satu kelas saja, bukan cuma milik satu sekolah. Ternyata banyak yang sedang merasa takut secara bersamaan, teman-teman. Bahkan mungkin saya pun masih memikirkan atas masa depan saya. Dan menurut saya, salah satu alasan kenapa generasi sekarang gampang cemas adalah kita hidup di era perbandingan, teman-teman. Coba bayangin, dulu mungkin orang membandingkan hidup dengan tetangga.
Sekarang kita membandingkan dengan siapa? Buka media sosial, buka handphone kita langsung ada TikTok, Instagram di sana. Banyak sekali orang-orang yang jauh lebih kaya, yang jauh lebih pintar, yang jauh lebih siap, yang jauh lebih yakin atas masa depannya, yang jauh lebih ganteng bahkan. Akhirnya kita mulai merasa tertinggal, teman-teman. Bahkan sebelum benar-benar untuk memulai perjalanannya. Padahal hidup bukan soal lari 100 meter sprint dan finish gitu kan. Hidup merupakan sebuah, kalau diibaratkan perlombaannya mungkin lari maraton yang tidak ada ujungnya. Dan siapa yang seolah-olah ya, siapa yang paling cepat sukses, siapa yang paling cepat kaya, siapa yang paling cepat menemukan passion, dan orang yang belum tahu arah hidupnya itu sering dianggap kalah duluan, padahal belum tentu. Karena kenyataannya tidak semua orang tumbuh dengan kecepatan yang sama, teman-teman. Ada orang yang menemukan jalannya sejak kecil, ada memang beberapa. Tapi ada juga yang baru mengenal dirinya sendiri setelah mereka jatuh berkali-kali. Dan dua-duanya valid. Sebuah penelitian juga, Hikmi dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa eksplorasi karir memang bagian normal dari perkembangan remaja, teman-teman. Jadi kalau hari ini kalian masih bingung, itu bukan tanda kalian gagal. No. Bisa jadi kalian memang sedang berada di proses yang mengenal diri sendiri. Dan proses itu tidak bisa dipaksa cepat, teman-teman. Coba pikirin deh. Aneh nggak kalau masyarakat hari ini meminta anak muda segera tahu tujuan hidupnya, tapi pada saat yang bersamaan juga, bahkan orang dewasa pun masih banyak di luar sana yang masih menjalani hidupnya dengan mode jalanin aja dulu lah. Kita sering terlalu keras pada diri sendiri, teman-teman. Kita harus sadari itu. Kita merasa terlambat hanya karena melihat orang lain terlihat lebih cepat. Padahal mungkin kita hanya sedang jalan di jalan yang berbeda aja. Dan saya rasa salah satu kalimat yang paling melelahkan, yang diam-diam dipikul banyak anak muda hari ini adalah, aku harus segera jadi sesuatu. Aku harus jadi CEO di usia muda. Padahal manusia bukan mie instan, teman-teman. Tidak semua hal matang dalam waktu 3 menit. Nggak mungkin. Ada orang yang memang perlu waktu lebih lama untuk memahami dirinya sendiri. Dan itu nggak apa-apa. It's not problem. Tapi tentu saja itu bukan berarti kita boleh untuk berhenti bergerak. Bukan berarti juga kita pasrah. Bukan berarti juga kita tidak perlu berusaha. Kita tetap harus belajar, tetap mencoba, tetap mencari pengetahuan, tetap gagal, tetap bangun lagi ketika jatuh, karena masa depan memang tidak datang sendiri. Hanya saja kita tidak perlu memaksa diri bahwa harus langsung punya jawaban hari ini juga atas masa depan kita. Kadang hidup baru bisa dipahami setelah dijalani, bukan sebelum dimulai. Jadi kalau hari ini ada di antara kalian yang masih bingung mau jadi apa, masih takut untuk memilih jalan yang mana, masih merasa tertinggal dibanding teman-temannya yang lain, saya ingin bilang satu hal dan dengarkan. Tenang. Nggak semua orang harus cepat tahu ingin menjadi apa, teman-teman. Karena mengenal diri sendiri juga membutuhkan waktu, dan mungkin yang paling penting bukan seberapa cepat kalian menentukan tujuan hidup kalian, tapi apakah kalian terus berjalan dan terus bertumbuh saat mencarinya. Terima kasih. Saya Agri Amiro Salman. Teman-teman tetap bertahan, tetap berjuang. Sampai jumpa di masa depan.